hancur badan. Tetap berjalan. Kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan di generasinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 2 tahun 2022 BDK Yogyakarta, kelas A, kelompok 1.2, yang terdiri dari Michelle sebagai ketua kelompok, lalu ada Habila dan Permata sebagai anggota. Hari ini kami akan membagikan informasi mengenai role model berakhlak kami, yaitu Bapak Bahrudin Yusuf Habibie. Adapun biodata dari Pak Habibie yang pertama dengan nama lengkap Bapak Bahrudin Yusuf Habibie, tempat tanggal lahir di Parepare 25 Juni 1936, wafat di Jakarta 11 September 2019. Dalam pemerintahan, Bapak Habibie pernah menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi keempat pada tahun 1978 hingga 1998. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 pada tahun 1998 yang dilanjutkan menjadi Presiden Indonesia ketiga pada tahun 1998 hingga 1999. Hari ini kami akan membahas tentang nilai-nilai berakhlak yang dilakukan oleh Bapak Habibie. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Yang dilakukan oleh Pak Habibie ialah 1. Mengutamakan pelayanan kepada bangsa Indonesia dengan memimpin proyek pesawat N250 Gatot-Kaca yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia. Ia juga memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Selanjutnya, nilai akuntabel. Nilai akuntabel yang dimiliki oleh B.J. Habibie adalah disiplin dalam membagi waktu untuk belajar, bekerja, dan beribadah. Beliau juga memiliki pribadi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikutnya nilai kompeten yang dimiliki B.J. Habibie. B.J. Habibie memiliki nilai kompeten, yaitu beliau berprestasi di bidang teknologi terutama bidang penerbangan dengan membuat pesawat pada tahun 1995. Sewaktu beliau menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. B.J. Habibie juga senantiasa menimba ilmu hingga mendapat gelar doktor insinyur di Jerman pada tahun 1965. Selanjutnya nilai harmonis. Nilai harmonis yang dapat kita teladani dari B.J. Habibie adalah B.J. Habibie merupakan pribadi yang rendah hati dan selalu mampu menempatkan diri dalam posisi yang baik untuk semua. Sehingga tidak ada satupun di orang Indonesia yang memusuhinya. Bahkan justru mencintai B.J. Habibie. Beliau menghargai perbedaan baik ras, agama, maupun budaya, menegakkan toleransi, dan tidak pernah memandang perbedaan sebagai hambatan dalam membangun relasi. Selanjutnya, nilai loyal. Nilai loyal yang ditunjukkan oleh B.J. Habibie adalah beliau merupakan sosok yang mencintai tanah air. Dibuktikan dengan saat beliau menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman dengan berbagai karya yang telah digunakan di dunia, ia malah kembali lagi ke Indonesia tanpa ragu dan memberikan semua ilmunya untuk kemajuan bangsa. Selain itu, beliau juga memiliki karakter nasionalisme serta nilai kreatif dan kritis sebagai pelajar Pancasila yang ditularkannya pada PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang saat ini telah berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia dan dijadikan nilai dasar oleh PT Dirgantara Indonesia untuk dipraktekkan oleh pimpinan dan karyawannya. Selanjutnya adalah nilai adaptif. Nilai adaptif yang telah dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie yaitu yang pertama, membuat berbagai inovasi, salah satunya adalah konsep Habibienomics yang merupakan strategi industrialisasi untuk menguatkan sektor industri saat terdampak krisis ekonomi. Selanjutnya beliau melakukan penggabungan 4 bank pemerintah yaitu Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Budidaya atau BBD, Bank Eksim, dan Bapindo menjadi Bank Mandiri sebagai upaya untuk bertahan pada krisis ekonomi. Yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif yang ditunjukkan oleh Bapak B.J. Habibie adalah saat beliau menjabat sebagai Presiden, dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-hari beliau meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentrisme sektoral antar menteri. Beliau juga bekerja sama dengan IMF atau International Monetary Fund untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Sekian paparan dari kelompok kami atas nilai-nilai berakhlak yang tercermin dari perilaku Bapak B.J. Habibie. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.